Selamat siang Bapak Ibu Saudara Jemaat yang terkasih. Kembali pada siang hari ini kita bertemu untuk mendengarkan renungan singkat pada hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan, membaca firman Tuhan, sertai kami, bimbing kami agar kami dapat memahaminya, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siang hari ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Hari ini juga diperingati sebagai hari tercurahnya Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus ketika Ia terangkat ke surga. Biasanya yang diingat dari kisah ini adalah rasul-rasul dapat berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Seringkali juga karunia berbahasa inilah yang menjadi fokus utama hari turunnya Roh Kudus yang biasa kita peringati sebagai hari Pentakosta. Lalu sebenarnya apa maknanya ketika Roh Kudus turun dan hadir bagi rasul-rasul kala itu? Roh Kudus adalah roh penghibur yang Tuhan Yesus janjikan ketika Ia naik ke surga. Artinya secara jasmani, Yesus tidak bersama-sama lagi dengan para murid-muridnya. Tetapi Yesus menjanjikan hadirnya roh penghibur untuk menjadi pengingat akan semua hal yang telah diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Kita dapat bayangkan bagaimana murid-murid masih merasa ragu-ragu, masih merasa dalam kesedihan untuk tetap memberitakan Injil. Mereka juga masih menanti-nanti roh yang dijanjikan Tuhan itu. Dan ketika roh itu hadir, roh tersebut memberi penyegaran baru, membuat mereka menjadi sanggup lagi untuk mengabarkan kabar baik. Kemudian, karunia berbahasa lidah, berbahasa lain, adalah sarana yang Tuhan pakai melalui Roh Kudus agar mereka dapat mendengarkan kabar baik itu. Oleh karena itu, Roh Kudus pastilah dapat hadir dan berkuasa dengan berbagai cara di kehidupan kita. Tidak harus turun dari langit seperti tiupan angin keras atau berbentuk seperti lidah-lidah api dalam cerita ini. Maka karunia tidak hanya bisa berbahasa lain, juga bukan hanya menjadi salah satu tanda Roh Kudus hadir dan nyata di dalam kehidupan kita. Karena sejatinya Ia telah ada bersama-sama dengan kita seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara pernah di dalam kondisi yang sedih, kecewa, tidak bersemangat. Namun, sampai sekarang masih dapat berjuang untuk melewati berbagai pergumulan tersebut. Percayalah bahwa itulah bukti kehadiran Roh Kudus, roh yang menghibur dan menguatkan. Ketika kita mengandalkan dan menggantungkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka yakinlah bahwa Roh Allah akan terus memampukan kita melewati berbagai pergumulan kehidupan. Roh Kudus yang hadir itu akan memberikan pengertian, kebijaksanaan di dalam setiap langkah demi langkah kita. Bapak, Ibu, Saudara, tetaplah teguh dan yakin bahwa Roh Kudus hadir di kehidupan kita semua. Percayalah bahwa hal-hal yang kelihatannya tidak mungkin untuk dilalui menjadi mampu untuk kita lalui karena Roh itu menolong di setiap perkara kita. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus, Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.